Shalom Bu Murni dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alicia Serensa Subagio dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 211910301072. Perkenalkan, nama saya Diana Natania Damayanti dari kelompok 4 NIM 212410103006. Perkenalkan, nama saya VB Klasen Reba dengan NIM pendek 21118. Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Stevi Minogestiwa Timuri dengan NIM 211910901031. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Srinada Kusuma dengan NIM 211910901020. Indonesia memiliki keberagaman yang mencakup ras, suku, kebudayaan, hingga agama. Agama yang diakui di negara Indonesia ini ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan pastinya setiap agama, kebudayaan, dan juga negara Indonesia mempunyai kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Salah satunya yaitu masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dengan lawan jenis. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebutan LGBT semakin tidak asing. Sebenarnya apa LGBT ini? LGBT sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini memiliki makna masing-masing yang berbeda, yaitu yang pertama, lesbian. Ini menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama, yaitu perempuan sendiri. Dan yang kedua adalah gay. Ini merujuk pada individu laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Yang ketiga adalah biseksual. Ini menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender dan lainnya. Dan yang terakhir adalah transgender. Ini merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender, sifat maskulin ataupun feminim yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetik saat lahir. Istilah LGBT ini dipakai untuk menunjukkan seseorang yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan LGBT, faktor lingkungan. Jika salah satu teman ini ada yang termasuk LGBT, maka ada kecenderungan teman yang lain itu juga akan ikut LGBT. Faktor keluarga. Contoh, seorang anak perempuan yang mengalami kekerasan dari ayah atau saudara laki-lakinya, maka dia akan berpikir bahwa dia itu akan membenci lawan jenisnya. Faktor genetik yang terjadi karena adanya keturunan dari riwayat keluarga sebelumnya. Kemudian untuk dampak LGBT ada 3. Yang pertama dampak kesehatan. LGBT ini bisa mengakibatkan 4 jenis penyakit. Yang pertama kanker anal, kemudian kanker mulut, kemudian ada penyakit meningitis, dan yang terakhir ada penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang kedua ada dampak pendidikan. LGBT ini juga mempengaruhi pendidikan seseorang. Dan faktanya seorang LGBT ini akan memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal. Dampak yang ketiga adalah dampak keamanan. Contohnya LGBT ini bisa menyebabkan pelecehan seksual di mana-mana, khususnya terhadap anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pandangan agama tentang LGBT. Mengenai LGBT, dalam hal ini saya mengambil contoh dalam kisah Sodom dan Gomora yang diambil dalam kitab Kejadian pasal yang 19 ayat 1-13. Sodom dan Gomora sendiri merupakan 2 kota besar yang dimusnahkan oleh Allah dikarenakan dosa yang telah diperbuat oleh para penduduknya. Yang kemudian kata Sodom sendiri digunakan sebagai kata yang mengacu pada dosa dan penyelewengan seksual yang berarti hubungan seks seperti binatang. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan berhomoseksual atau adanya salah satu unsur dari LGBT tersebut. Allah menciptakan manusia itu seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dan tidak ada jenis kelamin yang netral. LGBT adalah penyimpangan seksual yang merupakan kekejian bagi Allah. Menurut pendapat kelompok kami mengenai LGBT, hal ini adalah sebuah penyimpangan yang mana ditinjau dari segala aspek, hal ini tidak dapat dibenarkan.
Namun ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, janganlah kita jauhi dan jangan kita kucilkan. Orang-orang seperti ini harus tetap kita rangkul, agar mereka tidak merasa terasingkan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka dapat segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Ada beberapa langkah antipasi dalam pencegahan pengaruh LGBT. Pertama, pembinaan dari dalam keluarga. Keluarga memegang peranan penting dalam upaya mengatasi LGBT. Sebab itu, pembinaan di dalam keluarga sangat penting dan harus lebih diprioritaskan. 2. Pendidikan seks sejak dini. Ini yang dikemukakan oleh Zephyr yang berbunyi usahakanlah untuk memberikan pendidikan dan menerangkan seks kepada anak-anak sejak dini. Semakin banyak mereka diberikan informasi tentang seksualitas manusia, semakin kurang kemungkinan mereka memanfaatkan ketidaktahuan atau keingintahuan mereka dalam soal seks. 3. Pembinaan secara rohani. 4. Pembinaan oleh gereja. 5. Konseling. 6. Ceramah. Berdasarkan pembahasan tersebut, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa sebagai orang Kristen, sebaiknya kita tidak melihat, menilai, apalagi menghakimi baik buruknya seseorang, terlebih lagi para kaum LGBT. Kita hendaknya meneladani perilaku Tuhan Yesus dalam hal memandang dan bersikap positif terhadap orang yang berdosa, karena semua orang membutuhkan pengampunan. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.